Basesang Tempe adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Indonesia. Basesang Tempe atau Bastem adalah sebutan satu kawasan pada lokasi di lereng sebelah timur dari Gunung Latimojong, Kabupaten Luwu. Kawasan ini dihuni oleh suku Toraja yang ikut di bawah pemerintahan Kedatua Luwu. Kawasan Basesang Tempe ini subur untuk tanaman kopi Arabica dan tanahnya mengandung biji emas. Kawasan Basesang Tempe ini terdiri dari 3 kecamatan adalah Kecamatan Basesang Tempe, Kecamatan Latimojong dan Basesang Tempe Utara. Kondisi geografi dan topografi wilayah Bastem yang berupa gunung dan lembah, sehingga sampai saat ini kondisi prasarana transportasi darat yang masih tertinggal, jika dibandingkan dengan wilayah kecamatan lain di Tanah Luwu. Jika dibandingkan dengan kondisi di beberapa kecamatan di wilayah Tanah Luwu, masih sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan Kecamatan Seko dan Rampi di Luwu Utara. Seharusnya untuk perbaikan prasarana jalan di daerah seperti ini, perlu dikembangkan teknologi konstruksi yang lebih sesuai, agar tepat dan sesuai dengan bobot beban alam dan lingkungannya. Misalnya pembangunan jalan seharusnya bersamaan dengan drainase jalan, pada saat yang sama dibutuhkan penanaman rumput atau pohon yang memproteksi area terbuka sekitar jalan dari erosi akibat air hujan. Lebar jalan diminimalkan guna menekan beban buatan dan efisiensi sumber daya pembangunannya, tetapi secara periodik jarak tertentu perlu titik untuk mengatur pertemuan kendaraan yang besar. Demikian pula mengenai pengembangan teknologi budidaya komoditas yang menjadi andalan mata pencaharian masyarakat, yang dikembangkan adalah pola intensifikasi budidaya, pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi dan pengembangan teknologi pasca panen dalam skala rumah tangga dan kelompok. Bahkan untuk pemenuhan kebutuhan energi, yang diperlukan adalah teknologi pemanfaatan potensi sumber daya lokal seperti PLTMH untuk listrik, kincir angin dan solar cell. Konsepsi seperti inilah yang tepat dikembangkan di wilayah dengan sifat topografi dan geografi pegunungan. Kehidupan di Bastem saat ini sudah begitu nyaman. Warga hanya perlu akses jalan agar produk pertanian mudah tersalur. Salah satu tanaman primadona wilayah ini adalah rumput siong. Platostoma palustre, blume, begitu nama ilmiahnya, juga disebut cincau hitam. Di Bastem, tanaman ini tumbuh tanpa nama lokal. Beberapa orang kampung mengenal hanya dengan nama siong. Kini, rumput itu jadi primadona. Setiap kilogram seharga Rp17.000. Budidaya tanaman ini mudah. Tumbuh di semua tempat, samping rumah, lereng, bawah tanaman kakao, bahkan di sela tanaman cengkih. Tanaman liar, ia tumbuh sesuka hati. Sebelum rumput siong ini bernilai ekonomi, masyarakat Bastem pakai sebagai pakan tambahan babi. Rumput itu dipetik beberapa batang, lalu masak dengan air. Setelah beberapa lama dibiarkan dingin, masakan rumput itu akan mengeras. Akhirnya, ketika siong ini menembus pasar-pasar di luar Bastem, dan kembali lagi menjadi olahan makanan, orang mengenalnya dengan nama cincau. Pada November 2020, Balai Karantina Pertanian Parepare meloloskan dokumen karantina 8.924 ton cincau kering untuk ekspor ke Hong Kong. Pada 25 November 2020, sebanyak 7 kali daun cincau kering dari Palopo dan Toraja dengan total 58.715 ton terkirim ke luar negeri. Ironisnya, pembuatan makanan jeli cincau yang begitu laris saat Ramadan dan menjadi pelengkap beberapa minuman, industrinya tidak ditemukan di Luwu dan Palopo. Di Bastem Utara, dalam wilayah administrasi Kabupaten Luwu, siong hanya menjadi buah bibir di pegunungan itu saja. Basesang Tempe, yang selanjutnya disebut Bastem adalah sebuah wilayah adat dan juga pada awalnya merupakan nama sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sebagian masyarakat Bastem mempercayai bahwa Bastem sebagai sebuah wilayah otonom dan bersatu telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Sebagian masyarakat Bastem percaya bahwa sebelum menjadi nama yang kita kenal sekarang daerah tersebut dikenal dengan sebutan, Sang Rodoan Tinting, Sang Tirimbakan Pajo-Pajo. Berdasarkan konsep tersebut Bastem diibaratkan sebagai sebuah petak sawah yang memiliki batas-batas wilayah, pematang, di mana di setiap sudut atau ditancapkan orang-orangan sawah, pajo-pajo dalam bahasa Bastem, pada setiap sudut atau bagian-bagian tertentu.
Orang-orangan tersebut dihubungkan oleh sejumlah tali, tinting, yang terjalin satu sama lain sehingga bila ditarik, digoyang maka orang-orangan tersebut akan bergoyang, tirimbak, mengusir burung-burung pemakan padi. Hal tersebut bermakna bahwa Bastem adalah wilayah yang terjalin dan bersatu padu satu sama lain sehingga bila diserang musuh maka semuanya akan bergerak, bahu-membahu dan saling membantu menghadapinya. Munculnya semangat bersatu tersebut disinyalir sebagai wujud pertahanan diri terhadap dua kekuatan besar yang mengapit Bastem yaitu Kerajaan Lu di utara dan Kerajaan Sangala di barat. Kuatnya tekanan kekuatan dari dua kerajaan tersebut mendesak para puang di wilayah Bastem untuk bersatu. Letak Bastem yang diapit dua kerajaan besar termaktub dalam sebutan lain yaitu, Tonasipi, Batu Kapua, Tonaballa, Taneta Kalando, yang berarti orang yang diapit dua kerajaan besar dengan hamparan lembah yang luas. Dalam perkembangan selanjutnya mimpi untuk bersatu diwujudkan dengan membentuk sebuah aliansi yang disebut Pitu Penanian yaitu alian pemerintahan yang dipimpin oleh 7 orang puang meliputi, Puang RI Tabang, Puang RI Sinaji, Puang RI TD, Puang RI Biduk, Puang RI Tangdu, Puang Ria Adok dan Puang RI Siki. Belasan tahun kemudian, para puang tersebut berunding di Buntu Puang yang kemudian mereka sepakat membentuk sebuah wilayah yang disebut Base Sang Tempe, tulisan sekarang Base Sang Tempe. Ada pula versi lain yang sedikit berbeda namun juga berkembang dalam masyarakat Bastem. Versi tersebut meyakini bahwa 7 puang yang disebutkan di atas masih dibawahi oleh pemimpin tertinggi yang disebut Arung RI Torajai. Menurut kisah bahwa pada masa kepemimpinan Arung RI Torajai tersebut, ada semangat membentuk sebuah wilayah yang bersatu dan otonom dari kerajaan Lu dan Sangala. Sebelum mewujudkan keinginan tersebut, mereka menginginkan sebuah tanda dari Yang Ilahi bahwa Tuhan merestui keinginan mereka. Tanda yang mereka sepakati adalah jika kelak lahir seorang putra atau anak dari Arung RI Torajai, maka akan diangkat menjadi pemimpin tertinggi mereka. Setelah menunggu beberapa lama lahirlah seorang putra Arung RI Torajai yang bernama Simankilo, itu artinya Tuhan menghendaki keinginan mereka. Simankilo kemudian bergelar Puang Tontiri Adok yang artinya dirindukan, ditandu dan diadop. Setelah Simankilo dewasa berundinglah para puang itu untuk segera melantik Simankilo sebagai pemimpin yang akan memimpin sebuah wilayah yang bersatu dan otonom. Mereka berunding selama 6 hari, lalu hari ke-7 mereka mengikrarkan sebuah sumpah yang berbunyi. Tona digaraga Base Sang Tempe, ditampa pandanan Sang Wayan. Disanga Base Sang Rodoan Tinting, Sang Tirimbakan Pajo-Pajo. Lekopini, Dipo Kambutuna, Anna Padang Dipatongai Dipo Angkakna Base Sang Tempe. Bokin Dipo Uluna Pandanan Sang Wayan, Dipo Karopokna Padang Dikarunanga. Artinya, telah berdiri Base Sang Tempe, terbentuk wilayah bersatu. Dinamai Sumpah Bersatu Padu atau Wilayah Bersatu. Sungai Lekopini, sebagai batas bawah. Bokin sebagai batas atas disebut juga Karunanga. Dengan sumpah tersebut maka terbentuklah sebuah wilayah yang bersatu dan otonom yang disebut dengan Base Sang Tempe. Bersamaan itu pula Simankilo yang bergelar Puang Tontiri Adok dilantik sebagai pemimpin tertinggi dari daerah yang baru terbentuk tersebut. Di bawah kepemimpinan Simankilo Bastem berkembang dengan cepat dengan terciptanya wilayah adat yang bersifat kemadikaan antara lain M. Adika Tabang, M. Adika Langi, M. Adika Andulan, M. Adika Pangi, M. Adika Ulusalu, DLL. Pembentukan wilayah adat kemadikaan ini sepertinya mengadopsi model pembentukan wilayah adat yang dilakukan oleh Tangdilino pada masa sebelumnya. Selain membentuk wilayah kemadikaan di masa pemerintahan Simankilo juga membentuk wilayah pemerintahan Banua, walaupun ada juga yang menyebut bahwa hal tersebut saat zaman Sanggalangi. Wilayah pemerintahan Banua yang dimaksud adalah Banua Apak, Tongkonan Anan Pulona. Banua artinya wilayah, Apak artinya 4, Tongkonan artinya rumpun, rumah adat, dan Anan Pulona berarti 60. 4 wilayah, Banua, yang dimaksud adalah Sembangkada, Balimbing Kalua, Isong Kalua, dan Lariribasi. Masing-masing wilayah terdiri atas 15 tongkonan sehingga total semuanya adalah 60 tongkonan. Terbentuknya Bastem sebagai sebuah wilayah kesatuan mendapat reaksi dari kerajaan Lu yang dipimpin oleh Datu Satarya Setiaraja, bergelar Petama Tinroe, Datu Kelali.
Datu Kelali beberapa kali ingin menundukkan si Mankilo, tetapi karena kecerdasannya ia pun beberapa kali lolos. Terakhir ia mensiasati si Mankilo dengan adu kerbau namun ia pun kalah. Sebagai pemenang si Mankilo dipersilahkan menduduki tempat kehormatan yang ternyata telah dipasangi lubang jebakan berisi ranjau-ranjau mematikan. Si Mankilo yang tidak menaruh curiga duduk di tempat tersebut sehingga ia terperosok ke dalamnya dan mati. Kematian si Mankilo atau Puang Totiri Adok menaruh dendam di hati cucunya yang bernama Sanggalangi. Dengan maksud balas dendam kepada Datu Satarya atas kematian kakeknya, Sanggalangi berlatih bela diri dan teknik perang setiap hari. Setiap hari Sanggalangi juga mengucapkan kata-kata ini. Kaatu angini dipudukna si Mankilo, diratami bamba kolongna Tontiri Adok. Todipo barrena kula lan bas sesang tempe, todipo arangna bulan lan pandanan sang wayan. Ronta lan padangwara, titambun tanailo, pengajaran. Talan Rika Buntuna Adok Nala Talan Sanggalangi. Artinya, telah gugur si Mankilo, telah wafat Tontiri Adok. Orang yang terpandang di bas sesang tempe. Orang yang dikagumin di wilayah bersatu. Gugur di Tanah Wara, dimakamkan di Pangenjaran. Kecuali Gunung Adok tenggelam, baru Sanggalangi bisa tenggelam. Melihat apa yang dilakukan Sanggalangi dengan syair-syair yang selalu diucapkannya menggugah hati banyak masyarakat, baik di Bastem maupun di Tanah Toraja yang berjulukan Tondok Lepongan Bulan. Dengan dukungan besar dari masyarakat Bastem dan Toraja, Sanggalangi menyerang Datu Satarya yang berkedudukan di Wara. Sepanjang jalan Sanggalangi membakar kampung-kampung yang dilaluinya. Serangan Sanggalangi diketahui Datu Satarya sehingga ia melarikan diri ke Palima, Bugis. Akibatnya serangan Sanggalangi terhadap Datu Satarya gagal sehingga ia memutuskan kembali ke Bastem. Sementara tahta yang ditinggalkan Datu Satarya diambil alih oleh Arung Palaka keponakannya sendiri. Namun dalam versi yang lain bukan Arung Palaka yang menggantikan Datu Satarya melainkan Petama Tinro Eripolka yang juga merupakan keponakan Datu Satarya. Segera setelah kepergian Datu Satarya, ia memaksa Dewan Adat untuk segera melantiknya sebagai raja. Sejak kepergian Datu Satarya maka kelaparan dan keresahan mulai melanda negeri sehingga masyarakat mendesak Dewan Adat untuk mencari Datu Satarya yang pergi meninggalkan Luwu. Atas kejadian tersebut Dewan Adat kemudian memanggil Sanggalangi sebagai orang yang bertanggung jawab atas kepergian Datu Satarya dan menyebabkan kelaparan masyarakat. Sanggalangi harus bertanggung jawab mencari Datu Satarya dan membawanya kembali Luwu. Sanggalangi berhasil membawa Datu Satarya kembali ke Luwu. Namun sebelum masuk Luwu mereka istirahat terlebih dahulu, mereka sangat gembira karena Luwu sudah dekat. Tempat mereka istirahat kemudian diberi nama oleh Datu Satarya, Larombok. Dari kata Rambok yang artinya gembira, belakangan Larombok menjadi Larompong. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan tibalah di Libukang, Luwu, lalu menyeberang ke Pulau Roan, tempat mengambil rotan, yang sekarang dikenal dengan nama Palopo. Sanggalangi lalu menebang rotan dan kayu kemudian digunakan membangun masjid yang sekarang dikenal dengan Masjid Jami, dan Istana Salasa, Istana Datu Luwu. Dengan pertimbangan kesejahteraan rakyat, Sanggalangi tak melampiaskan dendam kepada Datu Satarya. Datu Satarya dibiarkan hidup. Namun sebelum Sanggalangi kembali ke Bastem mereka berdua bersumpah dengan menanam tugu dari batu dan memotong seekor kerbau. Sumpah itu didahului oleh Datu Satarya demikian. Pupuroko Sarakau, Matake Marope, Mandaun Medene. Macoli Matepo, Narek Kemusalaika Nawa-Nawa Sanggalangi. Artinya, hancurlah engkau, luluh lantah dan punah sama sekali sampai kepada keturunanmu. Apabila engkau melalaikan dan mengabaikan Datu dan keturunannya. Sumpah Datu Satarya tersebut kemudian disambut oleh Sanggalangi demikian. Kutarima Datu, apa susi duka teletasi tumpui mite, batu, tatinggoroite, tedong. Nakalungkung iki, lentekna roko mangapina padang. Ana pempipikan ikona lakoran dan natasik, nasroki tanduki langan tanggana langi. Ketasalaina, nawa-nawa Datu saelako bija-bijangku. Artinya, saya terima dari namun begini marilah kita memotong kerbau ini. Kakinya akan menginjak sedalam-dalamnya ke dalam tanah. Ekornya akan terlampias sampai ke ujung laut dan tanduknya akan melayang-layang ke langit.
apabila Datu melalaikan dan mengabaikan Puang Sanggalangi dan keturunannya. Pernyataan Sanggalangi tersebut lalu dijawab lagi oleh Datu Satarya demikian. Kutarima Puang Sanggalangi. Tak kalupai si paki lalaki, malilu si pakai ngaki. Artinya, saya terima Puang Sanggalangi. Keliru kita saling mengingatkan dan hilaf kita saling menasihati. Lalu mereka berdua mengucapkan kata-kata ini. Ia ketalan diwai bijana Sanggalangi, lana tulak lentek bijana Datu. Ia ketalan dibuntu bijana Datu, lana rangkai, 5 bijana Sanggalangi. Artinya, apabila keturunan Sanggalangi tenggelam di air maka akan diselamatkan oleh keturunan Datu. Dan apabila keturunan Datu celaka di gunung akan diselamatkan oleh keturunan Sanggalangi. Meski masih ada versi lain tentang sumpah tersebut khususnya dari kerajaan Luwu yang mengatakan bahwa yang mengikrarkan sumpah bukanlah Datu Satarya melainkan Datu Sakaryara dengan Sanggalangi. Meski demikian dalam memori orang Bastem atau Toraja dan Luwu pernah ada ikatan pemersatu dan saling tolong-menolong di antara leluhur mereka di masa lampau. Sanggalangi mewakili masyarakat pegunungan, kerajaan Sangala, dan Datu Satarya, Datu Sakaryara mewakili masyarakat dataran rendah, kerajaan Luwu. Sayangnya, narasi pemersatu antara Toraja dan Luwu ini mulai tergerus oleh zaman dengan versi yang berbeda-beda. Tak hanya itu tak disampaikan dengan baik dari generasi ke generasi sehingga sering sekali terjadi konflik antara masyarakat pendatang dari Toraja dengan penduduk di Luwu. Padahal para leluhur mereka telah bersumpah untuk saling menolong dan melindungi sama lain. Sekian dan terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.